Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Bagus Yuswanto, NIM 19000180041. Di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi mata kuliah keamanan komputer dengan materi yang saya akan bawakan adalah digital sertifikat. Nah, dari teman-teman sendiri ada yang tahu nggak sih sertifikat digital itu apa? Apakah seperti ini? Seperti ini? Seperti ini, seperti ini, ataupun seperti ini? Bukan. Ini semua merupakan sertifikat atau kita sering sebut elektronik sertifikat. Nah, biasanya kalau yang gini-gini tuh akan diberi ketika kalian tuh ikutin sebuah seminar atau mendapatkan sebuah penghargaan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan online kayak gitu. Oke. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sertifikat atau digital sertifikat, istilah kata yang digunakan dikenal sebagai public key sertifikat atau sertifikat publik. Nah, sertifikat digital adalah dokumen digital yang digunakan untuk menghubungkan pemilikan kunci publik secara kriptografis dengan identitas pemiliknya. Nah, digital sertifikat juga memiliki banyak pengertian. Ada salah satunya tujuannya merupakan digunakan untuk mengenkripsi komunikasi data atau informasi online antar browser, end user atau pengguna akhir, dan situs website. Juga setelah memverifikasi bahwa sebuah perusahaan memiliki situs web, otoritas sertifikat akan menandatangani sertifikatnya agar dipercaya oleh web browser internet tersebut. Digital sertifikat juga merupakan kata sandi atau password elektronik yang mungkin seseorang organisasi untuk bertukar data secara aman melalui internet menggunakan infrastruktur kunci publik atau public key infrastruktur atau yang sering kita sebut PKI. Terus juga kita tadi juga sudah sempat bahas tentang digital sertifikat juga dikenal sebagai sertifikat kunci publik atau identity sertifikat. Oke, terkait fungsinya sendiri, perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelumnya bahwa orang dan bisnis online terus meningkat. Karena akses yang terjadi lebih cepat dan lebih murah, orang-orang seperti itu akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk terhubung ke internet, untuk komunikasi pribadi, transaksi bisnis. Oke, kita balik lagi. Sertifikat digital adalah kredensial elektronik yang mengikat identitas pemilik sertifikat ke sepasang kunci enkripsi elektronik, satu publik dan satu private, yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan menandatangani informasi secara digital. Sertifikat digital juga digunakan untuk berbagi kunci publik yang akan digunakan untuk enkripsi dan otentikasi. Nah, contoh implementasinya, digital sertifikat seperti SIM. Oke, yang pertama daftar penyerta informasi yang benar dan jelas ke badan yang memiliki otoritas. Jadi, pertama itu kita akan mendaftarkan data diri kita dengan baik, benar, dan jelas. Nah, selanjutnya akan diverifikasi data kita sesuai dengan dokumen yang kita miliki atau tidak gitu. Nanti kalau sudah baru masuk ke digital sertifikat, proses pengkaitan identitas dan pasangan kunci. Nah, mereka berisi informasi inti tentang individu, mesin, atau perusahaan dan mengaitkan identitas digital ini dengan pasangan kunci yang terbuat dari public key atau kunci publik dan private key atau kunci private. Oke, sertifikat digital membuktikan kepemilikan kunci publik dan sertifikat hanya dikeluarkan oleh otoritas yang dikenal sebagai otoritas sertifikat atau authority sertifikat atau CA. Nah, penggunaan publik dan private key itu digunakan untuk mengecek bahwa sertifikat atau data yang kita berikan itu benar atau tidak gitu. Ketika data kita yang diinputkan itu merupakan sebuah
data dan akan dicek oleh publik key-nya apakah sama atau tidak gitu. Oke, nah authority certificate adalah pembuktian kepemilikan kunci publik dan sertifikat hanya dikeluarkan oleh otoritas. Jadi authority certificate atau AC ini merupakan hal yang harus ada di digital certificate. Jadi AC ini digunakan untuk pengecekan. Jadi pasti akan selalu ada di setiap digital sertifikat. Oke. Nah, terus otoritas sertifikat digital membuktikan pemilikan kunci. Oke. Otoritas sertifikat adalah entitas mapan di mana pemeriksaan identitas diperlukan untuk menyertakan sertifikat yang dipercaya. Klien dan server menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh CA untuk memastikan sistem mengandalkan CA terpercaya dan sertifikat digital terpercaya. Sertifikat yang dikeluarkan oleh CA mengikat kunci publik ke nama orang atau server. Ini kemudian memvalidasi koneksi dan mencegah penggunaan kunci publik palsu untuk penerimaan identitas. Hanya kunci publik yang benar dalam sertifikat yang valid yang akan berfungsi dengan kunci pribadi terkait yang dimiliki oleh orang atau perangkat yang identifikasi oleh sertifikat tersebut. Dan jangan khawatir, semua ini dilakukan di latar belakang saat Anda mengirim email, pesan, foto, maupun melalui internet dalam layanan terenkripsi. Terkait fungsinya, sertifikat digital umum yang akan Anda lihat digunakan untuk menjelajah web yang aman dan sertifikat email digunakan untuk memastikan kepercayaan Anda mengirim dan menerima. Sertifikat digital memberikan banyak manfaat security. Yang pertama, itu memberikan bentuk otoritas, menunjukkan bahwa dengan siapa Anda berkomunikasi adalah siapa yang mereka katakan. Kedua, memberikan tingkat kerahasiaan dan integritas saat bertukar data. Oke. Nah, untuk jenis sertifikat atau digital sertifikat itu tuh ada banyak. Yang pertama ada TLS atau SSL, Transport Layer Security atau Secure Socket Layer Certificate. Jenis dan macam digital sertifikat ini dipasang di server. Tujuan dari sertifikat ini untuk memastikan bahwa semua komunikasi antara klien dan server bersifat pribadi dan terenkripsi. Server dapat berupa server web, server aplikasi, server email, server LDAP, dan jenis server lainnya yang memerlukan autentifikasi untuk mengirim dan menerima informasi terenkripsi. Yang kedua ada code signing sertifikat. Macam jika digunakan untuk menandatangani software atau perangkat lunak atau file yang diunduh atau download melalui internet. Biasanya sign atau ditandatangani oleh developer, pengembang atau penerbit perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa perangkat lunak atau file tersebut asli dan berasal dari penerbit yang diklaim. Mereka sangat berguna untuk penerbit yang mendistribusikan perangkat lunak untuk diunduh melalui situs pihak ketiga. Sertifikat penandatanganan kode juga berfungsi sebagai bukti bahwa file tidak pernah dirusak sejak diunduh. Yang ketiga juga ada client sertifikat. Nah, client sertifikat ini dikenal dengan ID digital, digunakan untuk mengidentifikasi satu pengguna ke pengguna lain menggunakan pengguna ke mesin atau mesin ke mesinnya. Salah satu contoh umum dari jenis ini adalah email, di mana pengirim menandatangani komunikasi secara digital dan penerima memverifikasi tanda tangan. Sertifikat klien mengotentikasi sender atau pengirim dan receive atau penerima. Sertifikat klien juga berbentuk two-factor authentication atau autentikasi dua faktor saat pengguna perlu mengakses database yang dilindungi atau tiba di gerbang ke portal pembayaran. Tempat mereka diharapkan untuk memasukkan sandi dan menjalin verifikasi lebih lanjut. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang penjelasan pengertian digital sertifikat, apa yang
itu sertifikat, tujuan, fungsi, cara kerja, dan lain-lainnya, dapat disimpulkan bahwa sertifikat atau digital sertifikat adalah lampiran ke pesan elektronik yang digunakan untuk tujuan security atau keamanan. Penggunaan paling umum dari sertifikat digital adalah untuk memverifikasi bahwa pengguna yang mengirimkan pesan adalah siapa yang diklaim dan untuk memberi penerima saran untuk menyediakan balasan. Seorang yang ingin mengirimkan pesan terenkripsi mengajukan permohonan sertifikat digital atau otoritas sertifikat atau authority sertifikat atau kita singkat CA. CA mengeluarkan sertifikat digital terenkripsi yang berisi kunci publik pemohon dan berbagai informasi identitas lainnya. CA membuat fungsi publiknya sendiri. Penerima pesan terenkripsi menggunakan kunci publik CA untuk memecahkan kode sertifikat digital yang dilampirkan ke pesan, memverifikasinya sebagai yang dikeluarkan oleh CA dan kemudian memperoleh kunci publik dan informasi digital pengirim yang disimpan dan disertifikat. Dengan informasi ini, penerima dapat mengirim balasan yang terenkripsi. Oke, sekian saja penjelasan dari digital sertifikat dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata atau masih banyak yang kurang. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.